tengah keagungan peradaban Babilonia, hiduplah seorang raja yang namanya menggema di seluruh negeri, Nebukadnezar. Ia bukan hanya seorang penguasa yang perkasa, tetapi juga sosok yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah. Namun, di balik kemegahannya, kisah Nebukadnezar menyimpan misteri yang masih diperdebatkan, terutama dalam sudut pandang Islam. Dikisahkan bahwa Nebukadnezar adalah raja yang menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan bait suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Ia juga yang membawa bangsa Yahudi ke dalam pembuangan di Babel, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat 4. Sebagian ulama tafsir meyakini bahwa salah satu dari kerusakan besar yang disebut dalam ayat ini adalah kezaliman bangsa Yahudi yang kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui serangan Nebukadnezar. Ia datang dengan bala tentaranya, menghancurkan negeri mereka dan membawa mereka sebagai tawanan. Meskipun namanya tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, beberapa ahli tafsir Islam seperti Ibnu Katsir mengaitkan sosok Nebukadnezar dengan raja yang dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyerang Bani Israel. Sebagian ulama juga menyebutnya sebagai Bukhtanasar, sebutan yang dikenal dalam literatur Islam. Konon, setelah kemenangan besar atas Yerusalem, Nebukadnezar semakin angkuh. Ia merasa tak tertandingi dan menganggap dirinya sebagai penguasa dunia yang tak terkalahkan. Namun, keangkuhan inilah yang menjadi awal kehancurannya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nebukadnezar mengalami kejadian aneh di akhir hidupnya. Dikisahkan, ia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan hidup seperti binatang liar. Ia merangkak di padang rumput, makan rumput seperti sapi, dan tubuhnya dipenuhi bulu. Fenomena ini dikaitkan dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesombongannya. Kisah ini sejalan dengan cerita dalam kitab Daniel di Alkitab yang menyebutkan bahwa Nebukadnezar mengalami gangguan mental selama 7 tahun sebelum akhirnya kembali sadar dan mengakui kekuasaan Tuhan. Namun, dalam perspektif Islam, tidak semua ulama menerima kisah ini sebagai bagian dari sejarah yang sahih. Hingga kini, Nebukadnezar tetap menjadi tokoh yang penuh teka-teki dalam sejarah Islam. Apakah ia benar-benar sosok yang disebut dalam Al-Quran sebagai alat hukuman bagi Bani Israel? Ataukah ia hanya bagian dari legenda yang berkembang dalam berbagai peradaban? Yang jelas, kisahnya memberikan pelajaran besar bagi umat manusia. Kesombongan hanya akan membawa kehancuran, dan kekuasaan sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Begitulah misteri Nebukadnezar dalam sudut pandang Islam. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu, mengajarkan kebijaksanaan bagi mereka yang mau merenung. Nebukadnezar II adalah raja terbesar dari kerajaan Babilonia, memerintah sekitar 605 sampai 562 sebelum Masehi. Ia dikenal karena ekspansi militernya, pembangunan besar-besaran, dan perannya dalam sejarah bangsa Israel. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengannya. Tokoh yang berkaitan dengan Nebukadnezar. 1. Daniel, seorang nabi Yahudi yang menjadi penasihat Nebukadnezar setelah menafsirkan mimpinya. Kisahnya tercatat dalam kitab Daniel di Alkitab. 2. Hananya, Misael, dan Azaria, Sadrach, Mesak, Abednego. 3 pemuda Yahudi yang dilemparkan ke dalam perapian oleh Nebukadnezar karena menolak menyembah patung emasnya, tetapi selamat secara ajaib. 3. Yehezkiel, nabi yang hidup pada masa pembuangan bangsa Israel ke Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. 4. Yoyakim dan Zedekia, raja-raja Yehuda yang tunduk di bawah kekuasaan Nebukadnezar sebelum akhirnya memberontak yang menyebabkan kehancuran Yerusalem. Peristiwa penting yang berkaitan dengan Nebukadnezar. Pertama, pengepungan Yerusalem 597 sebelum Masehi dan 586 sebelum Masehi. Malam itu Yerusalem diselimuti ketakutan. Langit di ufuk barat memerah, seolah pertanda buruk sedang menghampiri. Di kejauhan, debu beterbangan, menandakan datangnya pasukan besar yang dipimpin oleh raja perkasa dari Babilonia, Nebukadnezar. Di dalam istana, Raja Zedekia, penguasa terakhir kerajaan Yehuda,
berjalan mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Matanya menatap dinding batu yang melindungi kota suci itu, seakan mencari jawaban di balik kegelapan malam. Seorang penasihat tua, Hananya, berdiri di sisinya dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, pasukan Babel telah mengepung kita. Mereka datang dengan kemarahan yang tak tertahan. Jika kita tidak menyerah, mereka akan menghancurkan kota ini seperti yang dikatakan oleh para nabi." Zedekia menggeleng keras. "Tidak, Tuhan bersama kita. Kita tidak akan menyerahkan diri kepada orang kafir," serunya. Namun di luar tembok, pasukan Babel telah bersiap. Barisan prajurit berdiri dengan tombak dan pedang, sementara katapel raksasa telah diposisikan untuk menghancurkan pertahanan Yerusalem. Di tengah pasukan itu, di atas kudanya yang gagah, duduk Raja Nebukadnezar. Wajahnya dingin, matanya tajam menatap ke arah kota yang dulu dihormatinya, tetapi kini menjadi musuhnya. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara kepada jenderalnya, Nabuzaradan. "Yerusalem telah berkhianat. Raja mereka, Zedekia, telah melanggar sumpah setia kepada kita. Hari ini, mereka akan membayar harga dari pengkhianatan itu." Nabuzaradan mengangguk, lalu memberi isyarat. "Serang!" Tembok kota berguncang ketika bebatuan besar dari katapel menghantamnya. Para prajurit Yehuda berusaha bertahan, namun jumlah mereka terlalu sedikit dibandingkan pasukan Babilonia yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam kota, penduduk berlarian mencari perlindungan. Tangisan anak-anak bercampur dengan jeritan para wanita yang ketakutan. Para imam di bait suci berdoa dengan penuh harap, tetapi kehancuran sudah di depan mata. Setelah berbulan-bulan pengepungan, kelaparan mulai melanda. Tidak ada makanan tersisa, tidak ada air untuk diminum. Orang-orang mulai saling mencurigai, bahkan beberapa di antara mereka melakukan tindakan keji demi bertahan hidup. Lalu, di suatu pagi yang suram, tembok Yerusalem akhirnya runtuh. Pasukan Babel menyerbu masuk, membantai siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Nebukadnezar menunggangi kudanya melewati reruntuhan kota. Ia menatap bait suci yang masih berdiri tegak di tengah kobaran api pertempuran. Ia berbalik kepada Nabuzaradan dan berkata, "Hancurkan bait mereka, jangan sisakan apapun. Biarkan ini menjadi peringatan bagi mereka yang berani mengkhianati Babilonia." Dengan segera, prajurit Babilonia menyerbu masuk ke bait suci, menjarah isinya, dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Yerusalem, kota suci yang pernah berjaya, kini tinggal abu dan puing-puing. Di dalam istana, Zedekia berusaha melarikan diri melalui lorong rahasia, tetapi ia tertangkap di dataran Yerikho. Ia dibawa ke hadapan Nebukadnezar yang duduk di atas takhtanya dengan wajah dingin. Nebukadnezar menatapnya lama sebelum berbicara. "Engkau telah melanggar sumpahmu kepadaku, dan karena itu engkau akan mendapatkan hukuman yang setimpal." Zedekia hanya bisa terdiam ketika para algojo Babel membawa anak-anaknya ke hadapannya. Di depan matanya, satu persatu anaknya dibunuh sebelum akhirnya matanya sendiri dibutakan. Itu adalah hal terakhir yang dilihatnya, kematian keturunannya dan kehancuran negerinya. Dengan rantai besi, Zedekia dibawa ke Babilonia, menjadi tawanan hingga akhir hidupnya. Ribuan penduduk Yerusalem yang selamat diarak menuju Babilonia. Mereka menjadi tawanan perang, dipaksa hidup di tanah asing. Inilah yang kemudian disebut sebagai pembuangan Babilonia, yang berlangsung selama 70 tahun. Di dalam hati mereka ada kesedihan yang mendalam. Seorang pemuda Yahudi bernama Daniel berbisik pelan kepada temannya, "Apakah ini hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa kita?" Seorang lelaki tua menjawab, "Mungkin ini adalah ujian, tapi suatu hari nanti kita akan kembali ke tanah kita. Tuhan tidak akan melupakan umatnya." Dan memang benar, bertahun-tahun kemudian, di bawah kepemimpinan Raja Persia, Koresi Agong, bangsa Israel akhirnya diperbolehkan kembali ke tanah mereka dan membangun kembali Yerusalem. Sementara itu, Nebukadnezar terus memerintah dengan kekuasaan besar. Namun, pada masa tuanya, ia mengalami peristiwa aneh. Konon, ia kehilangan akal sehatnya, hidup seperti binatang di padang rumput, dan baru sadar setelah bertahun-tahun. Di malam terakhirnya, ia menatap Babilonia dari balkon istananya yang megah. Ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku pernah menjadi penguasa dunia, tetapi pada akhirnya,
Aku hanyalah manusia biasa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, pembuangan bangsa Israel ke Babel. Fajar menyingsing di atas Yerusalem, tetapi bukan cahaya keemasan yang menyambutnya, melainkan asap hitam yang membubung ke langit. Kota suci itu telah jatuh. Suara ratapan terdengar dari setiap sudut jalan, bercampur dengan teriakan prajurit Babilonia yang masih menyisir reruntuhan untuk mencari mereka yang bersembunyi. Di antara reruntuhan istana, seorang lelaki tua berjubah lusuh berjalan dengan langkah lemah. Ia adalah Imam Azaria, salah satu pemuka agama yang tersisa. Air matanya jatuh melihat bait suci yang kini tinggal abu dan puing. Ia berbisik pelan, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ini hukuman atas dosa-dosa kami?" Tak jauh dari sana, di gerbang utama kota, Raja Nebukadnezar duduk di atas kudanya, memandangi tawanan yang berbaris panjang. Lelaki dan wanita, tua dan muda, semuanya diikat dengan rantai besi, bersiap untuk dibawa ke tanah asing, ke Babilonia. Di sampingnya, Jenderal Nabuzaradan menatap sang raja sebelum bertanya, "Bagaimana nasib mereka, tuanku?" Nebukadnezar menghela napas, lalu berkata dengan suara dingin, "Mereka telah menentangku. Yerusalem sudah hancur, dan sekarang mereka akan berjalan ke Babel sebagai budak. Biarkan mereka merasakan akibat dari pengkhianatan mereka." Nabuzaradan mengangguk dan memberi aba-aba, bawa mereka pergi, dan dimulailah perjalanan panjang yang kelak dikenal sebagai pembuangan Babilonia. Ribuan orang Yahudi dipaksa berjalan ratusan kilometer melintasi padang pasir. Mereka tidak diberi makanan yang cukup, dan banyak yang roboh di jalan karena kelelahan. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Daniel berjalan tertatih-tatih. Ia melihat seorang wanita tua yang hampir jatuh, lalu dengan cepat menahannya. "Bertahanlah, Nek, kita tidak boleh menyerah," bisiknya. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Kemana Tuhan kita, Nak? Mengapa Dia membiarkan ini terjadi?" Daniel terdiam. Ia sendiri bertanya-tanya, tetapi di lubuk hatinya, ia masih percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka selamanya. Di barisan belakang, Zedekia, mantan Raja Yehuda, berjalan dengan rantai di tangan dan kakinya. Ia kini buta, hukuman yang diberikan Nebukadnezar setelah memaksanya menyaksikan kematian seluruh anak-anaknya sebelum matanya sendiri dicungkil. Seorang prajurit Babilonia menendangnya, "Jangan lambat, anjing tua!" Zedekia tersungkur di pasir panas. Ia menangis, tetapi bukan karena kesakitan, melainkan karena rasa penyesalan yang tak tertahankan. "Aku telah mengkhianati perjanjianku. Aku telah menghancurkan bangsaku. Tuhan, maafkan aku." Suaranya bergetar di tengah debu yang berterbangan. Setelah berminggu-minggu perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di Babilonia, kota yang jauh lebih besar dan megah daripada Yerusalem. Istana Nebukadnezar menjulang tinggi, dengan taman-taman yang indah dan sungai Efrat yang mengalir tenang. Tetapi bagi para tawanan, itu bukanlah tempat yang indah, melainkan penjara tanpa dinding. Mereka dipaksa bekerja, membangun jalan, istana, dan kuil-kuil untuk dewa-dewa Babilonia. Daniel dan beberapa pemuda lainnya dipilih untuk masuk ke dalam lingkungan istana, tetapi bukan sebagai orang merdeka. Mereka harus belajar bahasa dan kebudayaan Babilonia, meninggalkan segala tradisi nenek moyang mereka. Suatu malam, ketika mereka duduk di kamar kecil mereka, seorang pemuda bernama Hananya berbisik, "Apakah ini akhir dari bangsa kita?" Daniel menatap keluar jendela, melihat bintang-bintang di langit. Ia menghela napas dan berkata, "Tidak, aku yakin Tuhan telah menetapkan waktu bagi kita untuk kembali. Kita hanya perlu bertahan dan tetap setia." Di istana, sementara para tawanan berjuang untuk bertahan hidup, Raja Nebukadnezar mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Malam demi malam, ia terbangun dengan keringat dingin, seolah ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Suatu malam, ia memanggil Nabuzaradan. "Aku bermimpi tentang sebuah patung raksasa, tetapi hancur oleh sebuah batu yang datang dari langit. Apa artinya?" Para penasihatnya tidak bisa menjawab. Hingga akhirnya Daniel dipanggil ke hadapan raja. Dengan penuh hormat ia berkata, "Wahai raja,
Mimpi itu adalah pertanda bahwa kerajaanmu, sekuat apapun, tidak akan bertahan selamanya. Hanya kekuasaan Tuhan yang abadi. Nebukadnezar terdiam. Ia merasa terganggu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kata-kata Daniel benar. Tahun demi tahun berlalu. Banyak dari para tawanan yang telah menetap dan menerima kehidupan baru mereka di Babilonia, tetapi di dalam hati mereka, harapan untuk kembali ke Yerusalem tidak pernah padam. Dan akhirnya, setelah 70 tahun berlalu, ketika Babilonia jatuh ke tangan Raja Persia, Koresi Agung, sebuah titah dikeluarkan. Bangsa Israel diperbolehkan kembali ke tanah mereka. Mereka yang masih hidup menangis bahagia. Daniel, yang kini telah menua, menatap ke arah barat dan berbisik, Tuhan telah menepati janjinya. Ketiga, mimpi Nebukadnezar. Bulan menggantung tinggi di langit Babilonia. Sungai Efrat berkilauan di bawah cahaya perak, mengalir tenang melewati taman-taman dan istana megah yang dibangun oleh Nebukadnezar, raja paling perkasa di dunia saat itu. Namun di dalam istananya yang luas, raja itu gelisah. Ia berbaring di tempat tidurnya yang dihiasi sutra terbaik, tetapi pikirannya kacau. Sejak beberapa waktu terakhir, tidur tidak lagi membawa ketenangan baginya. Malam itu, ia kembali bermimpi. Mimpi yang sama berulang kali menghantuinya. Di dalam mimpinya, Nebukadnezar berdiri di atas tanah yang luas, menghadap sebuah patung raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Patung itu terbuat dari berbagai jenis logam. Kepalanya dari emas yang berkilauan, dada dan lengannya dari perak yang kokoh, perut dan pahanya dari tembaga, kuat tetapi lebih lemah dari bagian atasnya. Kakinya dari besi, tegar dan keras. Namun, kaki bagian bawahnya dari campuran besi dan tanah liat, rapuh dan mudah hancur. Nebukadnezar menatap patung itu dengan penuh kekaguman, tetapi tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari langit tanpa sentuhan tangan manusia. Batu itu menghantam kaki patung yang rapuh, menyebabkan seluruh patung runtuh dan hancur menjadi debu, diterbangkan oleh angin. Namun yang mengejutkan, batu yang menghancurkan patung itu tumbuh menjadi gunung besar, memenuhi seluruh bumi. Saat itu juga, Nebukadnezar terbangun dengan teriakan keras. "Tidak!" Ia duduk terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan cepat. Para penjaga bergegas masuk ke kamarnya, tetapi sang raja mengangkat tangannya, menyuruh mereka mundur. Nebukadnezar menatap keluar jendela ke arah kota Babilonia yang megah, tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan. "Apa arti mimpi ini, Igo?" gumamnya. Keesokan paginya, raja memanggil seluruh ahli nujum, penyihir, dan penasihat istana. Mereka semua berdiri berbaris di aula besar, membungkuk hormat. Nebukadnezar melangkah ke depan, tatapannya tajam. Ia berkata dengan suara tegas, "Aku telah bermimpi sesuatu yang menggangguku. Kalian harus memberitahuku arti mimpi itu." Seorang penyihir tua maju, membungkuk rendah. "Hamba kami siap, tuanku. Katakanlah mimpimu, dan kami akan menafsirkannya." Namun Nebukadnezar menggeleng keras. "Tidak, jika kalian benar-benar bijak, kalian harus memberitahuku apa yang aku mimpikan tanpa aku katakan. Jika kalian gagal, kalian semua akan dibunuh." Para penasihat saling berpandangan dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka memberanikan diri berkata, "Tuanku, tidak ada manusia di bumi yang bisa melakukan hal itu. Bahkan dewa-dewa pun tidak akan mengungkapkan mimpi seorang raja dengan cara seperti ini." Nebukadnezar semakin marah. Ia berdiri dan menghunus pedangnya. "Jika kalian tidak bisa, maka kalian tidak berguna bagiku. Hukuman mati untuk kalian semua." Di antara para tawanan dari Yerusalem, ada seorang pemuda bernama Daniel. Ia telah dikenal di istana sebagai pemuda cerdas yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Ketika ia mendengar keputusan raja, ia segera menemui kepala pengawal, Aryok, dan berkata, "Beri aku waktu dan aku akan meminta Tuhan mengungkapkan mimpi itu kepada raja." Aryok ragu, tetapi akhirnya mengizinkan Daniel bertemu dengan raja. Di hadapan Nebukadnezar, Daniel membungkuk hormat. "Tuanku, tidak ada manusia yang bisa menebak mimpi seorang raja. Tetapi ada satu Tuhan di langit yang dapat mengungkapkannya. Jika berkenan, izinkan aku menyampaikan arti dari mimpimu." Nebukadnezar menyipitkan mata, lalu mengangguk.
Bicaralah. Daniel menarik napas dalam dan berkata, dalam mimpimu, engkau melihat patung besar yang terbuat dari emas, perak, tembaga, besi, dan tanah liat. Lalu sebuah batu jatuh dari langit, menghancurkan patung itu dan menjadi gunung besar. Mata Nebukadnezar melebar. Daniel benar. Ia tidak pernah menceritakan mimpinya kepada siapapun, tetapi pemuda ini mengetahuinya dengan tepat. Daniel melanjutkan, patung itu melambangkan kerajaan-kerajaan di dunia. Kepalanya yang dari emas melambangkan kerajaanmu, Babilonia, kerajaan yang kuat dan kaya. Nebukadnezar tersenyum bangga. Namun wajahnya berubah ketika Daniel melanjutkan, tetapi setelah Babilonia akan muncul kerajaan lain, lebih lemah darimu, seperti perak. Lalu kerajaan berikutnya dari tembaga, dan setelahnya kerajaan yang keras seperti besi. Daniel menatap mata raja dengan penuh keyakinan. Namun, kerajaan terakhir yang terdiri dari besi dan tanah liat akan rapuh dan mudah runtuh. Pada saat itulah, Tuhan akan mengirim batu dari langit untuk menghancurkan semua kerajaan dunia dan menggantikannya dengan kerajaannya yang abadi. Ruangan hening. Semua orang menahan napas menunggu reaksi raja. Nebukadnezar menatap Daniel dalam-dalam. Lalu, perlahan, ia bangkit dari tahtanya dan bersujud di hadapan Daniel. Tidak ada Tuhan selain Tuhanmu, wahai Daniel. Ia yang mengungkapkan rahasia-rahasia tersembunyi. Nebukadnezar kemudian mengangkat Daniel ke posisi tinggi di istana, menjadikannya penasihat utama. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa takut. Jika kerajaanku suatu hari akan runtuh, apa yang akan terjadi padaku? Gumamnya dalam hati. Mimpi itu terus menghantuinya sepanjang hidupnya. Sebuah pesan dari Tuhan bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang abadi, hanya kekuasaan Tuhan yang akan bertahan selamanya. Keempat, penyakit Nebukadnezar. Matahari bersinar terang di atas Babilonia, kota yang tak tertandingi dalam kemegahan. Taman-taman menggantung menjulang tinggi, dinding-dinding tebal melindungi kota dari segala ancaman, dan sungai Efrat mengalir tenang melewati istana emas Raja Nebukadnezar. Duduk di balkon istananya, Nebukadnezar menatap ke bawah, ke arah jalan-jalan kota yang dipenuhi rakyatnya. Ia tersenyum bangga, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berkata, bukankah ini Babilonia yang telah aku bangun dengan kekuatanku? Bukankah ini kota yang aku jadikan pusat dunia? Tidak ada yang lebih besar dariku. Aku adalah penguasa dunia. Di belakangnya, seorang pria berjubah sederhana menundukkan kepala. Daniel, penasihatnya, yang juga seorang nabi dari Bani Israel, merasa ngeri mendengar kesombongan itu. Ia tahu, setiap raja yang terlalu tinggi hati pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Daniel maju perlahan dan berkata dengan suara lembut, wahai raja, ingatlah bahwa kekuasaan sejati hanya milik Tuhan. Barang siapa menyombongkan diri, maka ia akan direndahkan. Nebukadnezar tertawa keras. Daniel, aku menghormatimu, tapi kau tidak mengerti. Aku adalah pemilik dunia ini. Lihatlah negeriku, tidak ada yang bisa menggulingkanku. Namun sebelum Daniel bisa menjawab, tiba-tiba Nebukadnezar merasa kepalanya pusing. Pandangannya mulai kabur, kakinya gemetar, dan ia terhuyung ke belakang. Malam itu, Nebukadnezar tidur dengan gelisah. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya. Ia melihat dirinya berubah menjadi binatang liar, merangkak di tanah, memakan rumput seperti sapi, dan hidup sendirian di hutan. Saat fajar tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ketika ia bangun dan mencoba berbicara, suaranya terdengar aneh. Kepalanya penuh dengan bisikan yang tidak ia pahami. Ketakutan mulai melanda. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia berteriak seperti binatang, lalu berlari keluar dari istana. Para pengawal dan pelayan berusaha menghentikannya, tetapi mereka terpana melihat mata Nebukadnezar yang kini dipenuhi kegilaan. Seorang menteri berbisik, apa yang terjadi dengan Baginda? Daniel, yang menyaksikan semuanya, menutup matanya dengan sedih. Tuhan telah mengangkat akal sehatnya. Nebukadnezar harus belajar bahwa ia bukanlah penguasa sejati. Nebukadnezar menghilang dari istana. Para pengawalnya mencoba mencarinya, tetapi mereka hanya menemukan jejak-jejak kakinya yang menuju hutan di pinggiran kota. Di sanalah, selama 7 tahun, raja yang dulunya megah hidup seperti binatang liar. Kukunya tumbuh panjang seperti cakar burung.
Rambutnya menjadi kusut dan liar, menjuntai seperti bulu binatang. Pakaiannya compang-camping, dan ia memakan rumput seperti sapi di padang. Suatu hari, sekelompok petani melihatnya merangkak di dekat ladang. Salah satu dari mereka bergumam, "Lihat orang gila itu, kasihan, pasti ia dikutuk oleh para dewa." Yang lain menjawab, "Tidak mungkin. Wajahnya, ia mirip raja kita, Nebukadnezar. Namun tak ada yang berani mendekatinya. Sang raja telah berubah menjadi makhluk buas. 7 tahun berlalu. Babilonia tetap berdiri megah, tetapi tanpa rajanya." Para pejabat menjalankan pemerintahan, sementara rakyat mulai melupakan nama Nebukadnezar. Namun, pada suatu malam yang tenang, di bawah langit penuh bintang, sesuatu terjadi. Nebukadnezar, yang masih merangkak di hutan, tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pikirannya terasa jernih. Dalam kebisuan malam, ia berbisik, "Aku bukanlah pemilik dunia ini. Aku bukanlah Tuhan. Kekuasaan sejati hanya miliknya." Saat kata-kata itu terucap, sesuatu seperti beban berat terangkat dari dirinya. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya berubah. Ia meraba wajahnya, mendengar suara manusia keluar dari mulutnya, bukan geraman binatang. Ia kembali menjadi manusia. Dengan air mata membasahi pipinya, ia berlutut dan menangis. "Ya Tuhan, aku telah sombong. Aku telah menantang kebesaran-Mu. Ampunilah aku." Keesokan harinya, rakyat Babilonia dikejutkan oleh berita mengejutkan. Nebukadnezar telah kembali ke istana. Para pejabat dan pelayan yang melihatnya takjub. Ia bukan lagi raja yang sombong dan angkuh. Wajahnya tampak lebih tenang, matanya penuh kebijaksanaan. Di hadapan para menterinya, Nebukadnezar berkata, "Dulu aku mengira bahwa aku adalah penguasa dunia, tetapi aku telah belajar bahwa aku bukan apa-apa tanpa izin Tuhan." Daniel tersenyum dan berkata, "Sekarang, wahai raja, engkau telah memahami hikmah yang sesungguhnya." Nebukadnezar kembali memerintah, tetapi kali ini dengan hati yang lebih rendah hati. Ia tidak lagi menyombongkan diri, tidak lagi merasa paling berkuasa. Di akhir hidupnya, ia menulis sebuah pesan untuk rakyatnya. "Aku, Nebukadnezar, pernah menjadi yang paling sombong di antara manusia, namun Tuhan telah merendahkanku dan aku bersyukur. Sekarang aku tahu bahwa kekuasaan sejati hanya miliknya, dan barang siapa yang meninggikan diri, pasti akan direndahkan." Begitulah kisah penyakit Nebukadnezar, bukan sekadar penyakit fisik, tetapi penyakit hati yang hanya bisa disembuhkan dengan kesadaran akan kebesaran Tuhan. Kelima, pembangunan Taman Gantung Babilonia. Di jantung Babilonia, kota yang berdiri dengan kemegahan dan kejayaan, Raja Nebukadnezar duduk di balkon istananya yang menjulang tinggi. Malam itu, angin gurun berhembus lembut, membawa aroma rempah-rempah dari pasar yang masih sibuk meski matahari telah lama terbenam. Namun, di dalam istana megah itu, permaisuri Amitis duduk termenung. Wajahnya yang biasanya ceria kini dipenuhi kerinduan. Nebukadnezar, yang selalu mengamati istrinya dengan cermat, mendekatinya dan bertanya dengan lembut, "Wahai permaisuriku, mengapa kau tampak sedih?" Amitis menghela napas, matanya menerawang ke kejauhan. "Duhai suamiku, aku merindukan tanah kelahiranku. Pegunungan Media yang hijau, air yang mengalir jernih, dan pepohonan yang menari di tiup angin. Babilonia ini megah, tetapi terlalu datar, terlalu panas, terlalu gersang." Nebukadnezar terdiam. Ia tahu betul bahwa istrinya berasal dari Media, sebuah negeri dengan perbukitan hijau yang jauh berbeda dari Babilonia yang kering. Hatinya dipenuhi keinginan untuk menghapus kesedihan Amitis, karena baginya tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan permaisurinya. Ia menatap bintang-bintang di langit dan berbisik dalam hati, "Aku akan membuatnya merasa seperti di rumah. Aku akan membangun taman yang belum pernah ada di dunia ini." Keesokan harinya, Nebukadnezar memanggil Nabuzaradan, jenderal sekaligus kepala arsitek istana. Dengan suara penuh wibawa, ia berkata, "Aku ingin membangun taman yang melayang di udara, taman yang hijau dan subur di tengah padang pasir ini. Aku ingin membuat gunung buatan yang dihiasi pepohonan, air terjun, dan bunga-bunga yang indah. Semua ini untuk permaisuriku, Amitis." Nabuzaradan tertegun. "Baginda, itu
sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagaimana mungkin membangun gunung di atas tanah yang datar? Nebukadnezar tersenyum, matanya menyala dengan tekad. Gunakan batu bata terbaik, buatlah teras bertingkat, masing-masing ditopang oleh pilar-pilar kuat. Biarkan air mengalir dari atas ke bawah, menciptakan ilusi air terjun. Tidak ada yang mustahil jika aku menghendakinya. Nabuzaradan membungkuk. Sebagaimana titahmu, wahai raja, kami akan membuatnya menjadi kenyataan. Maka dimulailah pembangunan Taman Gantung Babilonia, proyek paling ambisius dalam sejarah kerajaan itu. Para arsitek merancang teras bertingkat, masing-masing ditopang oleh tiang-tiang batu besar. Mereka membangun sistem irigasi canggih, menggunakan roda air dan terowongan tersembunyi untuk mengalirkan air dari sungai Efrat ke puncak taman. Air itu kemudian mengalir turun, menciptakan air terjun buatan yang berkilauan di bawah matahari. Nebukadnezar tidak hanya ingin taman ini megah, tetapi juga hidup. Ia memerintahkan agar ribuan tanaman dibawa dari seluruh penjuru dunia. 1. Pohon cedar dari Lebanon. 2. Bunga lili dan mawar dari Persia. 3. Anggur dari tanah Yunani. 4. Pepohonan hijau dari tanah Media. Babilonia yang tandus perlahan berubah. Aroma bunga menyebar di udara, suara air mengalir menenangkan jiwa, dan warna hijau menyegarkan mata yang lelah menatap padang pasir yang luas. Setelah bertahun-tahun pembangunan, taman itu akhirnya selesai. Air mengalir dari teras ke teras, pepohonan menjulang tinggi, dan dedaunan berdesir lembut tertiup angin. Nebukadnezar menggenggam tangan Amitis dan membawanya ke puncak taman. Lihatlah Amitis, ini adalah gunung dan kebun yang kau rindukan. Ini adalah hadiahku untukmu. Amitis terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia berjalan perlahan, merasakan rumput di bawah kakinya, menyentuh daun-daun yang segar. Ini seperti tanah kelahiranku, bisiknya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia menatap Nebukadnezar dan tersenyum. Engkau bukan hanya raja yang perkasa, tetapi juga suami yang berhati lembut. Aku tidak akan merindukan rumahku lagi, karena rumahku adalah di sini bersamamu. Nebukadnezar tersenyum puas. Ia telah memenangkan banyak pertempuran, menaklukkan banyak kerajaan, tetapi hari itu ia merasa telah memenangkan sesuatu yang lebih berharga, cinta permaisurinya. Taman Gantung Babilonia kemudian menjadi salah satu keajaiban dunia kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, taman itu menghilang dari sejarah, entah karena peperangan atau bencana alam. Hingga kini, para sejarawan masih mencari bukti keberadaannya. Tetapi, bagi yang mempercayainya, taman itu bukan sekadar bangunan megah, melainkan simbol cinta, kekuatan, dan keteguhan hati seorang raja. Dan bagi kaum muslim, kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan dan kebesaran bukan hanya diukur dari penaklukan dan harta, tetapi juga dari keikhlasan dalam mencintai dan memberi. Nebukadnezar adalah sosok yang berpengaruh dalam sejarah kuno, baik dalam catatan sejarah maupun dalam kitab suci.